Peristiwa banjir bandang yang terjadi di perumahan Orion, Meranggen, Demak, Jawa Tengah membuat sebagian besar warga perumahan Orion trauma dan berniat untuk pindah tempat tinggal. Pasalnya banjir bandang yang terjadi untuk kedua kalinya ini menjadi banjir terparah dan mengakibatkan kerugian yang besar. Dahsyatnya air bah luapan Sungai Babon usai diguyur hujan deras di wilayah Kabupaten Semarang meluluh lantahkan seluruh isi rumah dan harta benda warga. Selain menerjang perumahan Dinar Indah Meteseh, banjir juga melanda perumahan Permata di Rawosari, perumahan Kedung Mundu, dan perumahan Arion Mas yang menjadi titik terakhir sebelum air sungai mengalir ke arah laut. Akibatnya lebih dari 450 kepala keluarga terdampak, ratusan warga mengungsi, hingga seluruh harta benda warga rusak dan hilang terseret derasnya arus sungai. Warga berharap banjir bandang ini menjadi peristiwa yang terakhir. Untuk update terkini pasca banjir di Demak, kita terhubung dengan koresponden MJN Budi Utomo dari Demak, Jawa Tengah. Selamat pagi. Budi, bagaimana update situasi terkini di tempat Anda berada atau melaporkan saat ini? Ya, selamat pagi Jason. Bisa saya informasikan untuk kondisi banjir di Demak, Jawa Tengah untuk saat ini masih merendam beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Demak. Untuk banjir yang terjadi sejak tanggal 31 Desember 2022 kemarin yang merendam 14 kecamatan, sekarang tinggal 6 kecamatan. Dari 6 kecamatan tersebut masih merendam sedikitnya 20 desa. Dan untuk saat ini warga yang masih mengungsi sekitar 100 jiwa. Ya, Jason. Ya, Budi, apakah warga sudah beraktivitas seperti biasa? Ya, untuk saat ini warga yang untuk lokasi banjirnya sudah mulai surut, mereka sudah beraktivitas seperti biasanya. Namun untuk warga yang desanya atau rumahnya masih terendam banjir, mereka juga masih kesulitan untuk melakukan aktivitas. Untuk update ketinggian banjir per hari ini sekitar 40 cm sampai 1 meter. Dan kondisi tersebut akan terus bertambah mengingat kondisi cuaca yang kurang menentu, kadang panas dan kadang mendung. Ya, Jason. Ya, lalu Budi, bagaimana kondisi sisi Sungai Babon saat ini? Apakah ditahan dengan karung pasir atau mungkin ada upaya-upaya lain untuk bisa menahan luapan air sungai di sana? Ya, untuk kondisi Sungai Babon yang meluap dan mengakibatkan perumahan Orion terkena banjir bandang kemarin, kondisinya masih belum ada perbaikan. Dan untuk saat ini warga masih membersihkan rumah mereka masing-masing. Dan kendala yang dialami warga saat ini adalah kurangnya air bersih untuk proses pembersihan sisa lumpur akibat terjangan banjir bandang kemarin. Karena untuk saat ini dari sumur sintetis yang warga punya untuk saat ini juga belum bisa mengalirkan air. Sedangkan untuk mesin pompa mereka sendiri rusak karena kemarin terendam banjir. Ya, Jason. Budi, lalu pantauan Anda, apakah masih ada petugas yang bersiaga di sana? Ya, untuk petugas yang berjaga saat ini untuk membantu para warga dari TNI dan Polri. Mereka masih bahu-membahu membantu warga untuk membersihkan lumpur. Namun sedikitnya jumlah petugas ya untuk membersihkan lumpur yang ada di perumahan kurang maksimal karena kekurangan personil. Ya, Jason. Ya, Budi, lalu bagaimana dengan pantauan cuaca di sana pada pagi hari ini? Ya, untuk kondisi cuaca saat ini terpantau cerah. Namun bisa saya informasikan di lokasi saya melaporkan ini di jalur Pantura Demak, kondisinya tersendat dan mengalami kemacetan cukup panjang. Karena akibat dampak banjir mengakibatkan jalur Pantura Demak yang berada di Karang Tengah ini kondisinya berlubang. Akibat lubang tersebut banyak pengendara motor khususnya roda 2 mereka memperlambat lajunya karena menghindari lubang-lubang yang banyak menganga di tengah-tengah jalan. Ya, Jason. Ya, adakah upaya-upaya spesifik terkait penanganan lubang-lubang yang tadi menganga sehingga aktivitas atau mobilitas masyarakat di sana bisa berjalan normal? Ya, untuk penanganan saat ini, ya mereka dibantu relawan desa setempat untuk mengarahkan dan menunjukkan kondisi jalan yang tidak berlubang. Karena
lubang-lubang yang menganga di tengah jalan juga masih terendam banjir. Ya, begitu Jason. Budi, upaya dari pemerintah daerah sendiri di sana yang Anda ketahui, apa antisipasi atau mitigasi yang dilakukan secara spesifik agar banjir ini kemudian dampaknya tidak tambah lagi meluas dan dirasakan lebih banyak lagi oleh lebih banyak orang di sana? Ya, untuk saat ini dari pemerintah Kabupaten Demak masih melakukan pemantauan dan pemetaan titik-titik tanggul rawan karena untuk kondisi banjir di Kabupaten Demak ini merupakan luapan sungai dari Sungai Serang dan Sungai Wulan. Untuk kondisi tanggul yang kritis saat ini masih dilakukan pendataan dan rencananya pasca banjir akan dilakukan normalisasi sungai dan perbaikan-perbaikan tanggul. Namun untuk kondisi saat ini untuk jangka pendeknya ini dari pemerintah kabupaten masih memberikan bantuan berupa logistik dan kebutuhan para warga yang terdampak banjir. Ya, Jason. Baik, kalau Anda dapat informasi ada berapa warga sebenarnya yang terdampak dan masih harus diberikan bantuan hingga saat ini? Ya, untuk saat ini warga yang terdampak banjir berjumlah 82.521 jiwa. Itu tersebar di 30 desa di 6 kecamatan. Namun untuk jumlah warga yang mengungsi masih sekitar 100 jiwa. Dan bisa saya informasikan juga untuk akibat dampak banjir ini sebanyak 24 rumah roboh dan 45 rusak karena terendam banjir. Ya, Jason. Budi, apakah ada korban luka atau misalnya korban meninggal dunia yang diakibatkan dari banjir ini? Dan apa sebenarnya hal yang paling dibutuhkan, urgensinya tinggi untuk didapatkan atau diberikan kepada para korban yang saat ini mengungsi? Ya, untuk sampai saat ini dari data BPBD belum ada untuk korban jiwa. Dan untuk saat ini warga yang terdampak banjir memang masih membutuhkan logistik. Karena sampai saat ini warga masih susah atau mereka masih lumpuh untuk melakukan aktivitas. Dan harapan warga, pemerintah kabupaten bisa secepatnya mendatangkan pompa air untuk memompa air banjir yang berada di desa masing-masing. Karena kondisi air banjir untuk saat ini stagnan, tidak mau surut. Ya, Jason. Budi, tadi Anda juga mengatakan bahwa akan ada perbaikan begitu tanggul-tanggul dan juga upaya-upaya lainnya dan serta normalisasi sungai ini yang juga dikejar oleh pemerintah Kabupaten Demak. Kapan target dari program tersebut akan dilakukan? Ya, itu kemarin dari Kepala BPBD Demak mengungkapkan itu akan dilakukan secepatnya. Karena untuk proses perbaikan tanggul dan untuk normalisasi sungai ini butuh kerjasama dari berbagai pihak. Dan untuk saat ini dari pemerintah Kabupaten Demak berharap dari pemerintah pusat juga bisa membantu untuk perbaikan tanggul-tanggul ini. Karena selama ini untuk pemerintah kabupaten sendiri tidak ada anggaran untuk perbaikan tersebut. Baik, terakhir Budi, apakah memang banjir di wilayah Demak ini rutin atau selalu terjadi atau ini fenomena yang sebenarnya tidak pernah terjadi sebelumnya? Untuk banjir di Kabupaten Demak ini selalu terjadi hampir setiap tahunnya. Apalagi untuk kondisi banjir rob ini hampir terjadi setiap bulan. Saya bisa informasikan untuk di daerah Kecamatan Cayung ini banjir rob sudah meluas di 13 desa. Namun kondisi tersebut belum ada upaya dari pemerintah kabupaten. Karena dari pemerintah kabupaten sendiri tidak mampu atau kurangnya anggaran untuk menangani banjir rob tersebut. Namun untuk banjir yang terjadi ini karena cuaca ekstrim ini itu juga merupakan banjir langganan tiap tahun. Ya, Jason. Baik, terima kasih koresponden MJN Budi Utomo melaporkan langsung dari Demak, Jawa Tengah. Salam sehat dan selamat kembali bertugas. Siap.